Wisma 45 Bekasi ingin mempresentasikan sebuah pengertian pengembangan emosi peserta didik. Pengertian emosi yang menurut bahasa Emovir berarti bergerak atau menjauh. Emosi merupakan hasil informasi antara faktor subjektif, proses kognitif, faktor lingkungan, hasil belajar, dan faktor biologi atau proses hormonal. Sedangkan emosi menurut Daniel Goleman mengatakan emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Macam-macam emosi terdiri dari amarah dan rasa kesedihan dan rasa takut, dan mempunyai rasa cinta dan rasa malu, dan juga rasa kesenangan yang dapat kita rasakan, yaitu rasa terkejut. Inilah beberapa macam-macam emosi yang kita bisa jelaskan. Yang pertama yaitu macam-macam emosi. Amarah mempunyai sifat beringas, kegeraman, mengamuk, kekejaman, kebencian, kedongkolan, tersinggung, permusuhan, dan dendam. Sedangkan rasa cinta mempunyai rasa penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan, pertalian, dan kesetiaan, pemujaan atau cinta sejati. Termangu rasa dekat, bakti, hormonal, kasmaran. Sedangkan rasa kesedihan mempunyai kegagalan, duka cita, kemurungan, sayu, sedih, kasihan pada diri sendiri, kesepian, dan kesesalan. Sedangkan senang mempunyai kebahagiaan, kegembiraan, kelegaan, kesuksesan, kegirangan, dan kebanggaan. Itulah beberapa macam emosi. Dan seterusnya ialah rasa malu. Rasa malu mempunyai rasa bersalah, menyesal, malu hati, kesal hati, hina, aib, hati hancur, dan lebur. Itulah rasa malu yang kita rasakan. Dan sedangkan rasa takut, kita mempunyai rasa cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, kesal hati, hina, aib, hati hancur, lebur. Sedangkan rasa jengkel yaitu kita mempunyai rasa jijik, penghinaan, cemoohan, kebencian, keengganan, reaksi mendadak, muak, mual, dan tidak suka. Itulah rasa yang kita mempunyai rasa jengkel seperti itu ya. Sedangkan rasa terkejut yaitu mempunyai rasa cemas, takut, gugup, dan khawatir, was-was, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, dan panik, dan suka fobia. Itu ialah mempunyai rasa terkejut. Dan emosi dasar individu, emosi positif dan emosi negatif. Positif ialah antusiasme, kegembiraan, cinta. Sedangkan negatif kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan. Itulah dua macam emosi dasar ya. Tahap yang perkembangan emosi anak yaitu anak usia 0 sampai 2 tahun. Sedangkan anak usia 2 sampai 11 tahun. Anak usia 0 sampai 2 tahun mempunyai lahir 6 bulan. Bayi akan merasakan 3 emosi yaitu kepuasan, ketertarikan, dan penderitaan. 6 sampai 15 akan bereaksi pada saat mengalami peristiwa yang bermakna sedih, muak, marah, dan takut. 15 sampai 24 bulan mempunyai kesadaran diri, pemahaman bahwa mereka memiliki identitas yang bisa dikenal. Sedangkan anak usia 2 sampai 11 tahun yaitu mempunyai rasa regulasi diri, minat terhadap lingkungan, 2 keakraban, keintiman, 3 komunikasi 2 arah, 4 komunikasi kompleks, 5 ide emosional, kemampuan anak menciptakan ide, mengenal simbol, termasuk yang melibatkan emosi. 6 berpikir emosional, menciptakan kaitan antar berbagi ide sehingga mampu berpikir secara logis dan sesuai dengan realitas. Itulah anak usia 2 sampai 11 tahun. Karakteristik perkembangan emosi peserta didik yaitu usia infan 0 sampai 2 tahun, sedangkan usia prasekolah yaitu 2 sampai 6 tahun, sedangkan usia sekolah 6 sampai 12 tahun, dan usia remaja. Usia infan 0 sampai 2 tahun yaitu ketika anak belum biasa
Belum ya bicara mereka menggunakan emosi, khususnya senyuman dan tangisan untuk berkomunikasi. Senyuman baik berkomunikasikan rasa senang dan nyaman kepada orang tuanya, dan meninggalkan semakin banyaknya pernyataan cinta dan perhatian yang disampaikan oleh orang tuanya. Sebaliknya, tangisan merupakan bentuk komunikasi dari perasaan tertekan karena lapar, sakit, atau marah. Itulah usia infan 0-2 tahun. Sedangkan usia prasekolah 2-6 tahun, yaitu anak-anak usia sudah bias mengekspresikan emosi dasar dari rasa amarah dan takut, baik dengan cara yang positif maupun negatif. Marah sebagai bentuk pernyataan asertif merupakan dasar dari cara anak mengembangkan kemampuan inisiatif, dan bias mendorongnya ke arah prestasi dan menyelesaikan masalah. Rasa takut yang diekspresikan dalam bentuk kecemasan yang ringan justru bisa menjadi sebuah motivator bagi mereka. Marah juga bisa mereka ekspresikan dalam bentuk agresivitas. Biasanya hal ini disebabkan karena mainan dan ruangan bermain atau tempat untuk bereksplorasi yang kurang, dan berkecemburuan biasanya berkaitan dengan persaingan. Sedangkan usia sekolah 6-12 tahun, yaitu perkembangan emosi anak usia sekolah kurang lebih sama dengan anak usia prasekolah, namun karena kemampuan kognitif mereka sudah lebih berkembang. Hal ini kemungkinan mereka untuk bias mengekspresikan emosinya dengan lebih bervariasi, dan terkadang bias mengekspresikan secara bersamaan dua bentuk emosi yang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Itulah usia sekolah 6-12 tahun. Sedangkan usia remaja 12-18 tahun, yaitu disebut sebagai periode high teenage emotionality, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan normal. Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi, berkobar-kobar atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, pembentuk mekanisme pertahanan diri. Emosi yang tinggi ini dapat berlangsung terus-menerus selama masa remaja. Dengan bertambahnya umur, maka emosi yang tinggi akan mulai menurun. Faktor-faktor perkembangan emosi: 1. Pola asuh orang tua. 2. Temperamen. 3. Jenis kelamin. 4. Usia perkembangan pematangan emosi. 5. Perubahan jasmani. 6. Perubahan interaksi dengan teman sebaya. 7. Perubahan pandangan luar. 8. Perubahan interaksi dengan sekolah. Itulah faktor-faktor perkembangan emosi. Yang pertama yaitu pola asuh orang tua. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh dari orang tua seperti ini dapat terpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi peserta didik. Goleman 2002 juga menemukan bahwa pasangan yang secara emosional lebih tampil merupakan pasangan yang paling berhasil dalam membantu anak-anak mereka mengalami perubahan emosi. Pendidikan emosi ini dimulai pada saat-saat paling awal dalam rentang kehidupan manusia, yaitu pada masa bayi. Sedangkan menurut temperamen yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, yaitu temperamen dapat definisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita, hingga terhadap tertentu masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia. Itulah menurut temperamen yang dimiliki anak-anak. Dan menurut jenis kelamin, yaitu perbedaan menurut jenis kelamin yang saya dapat, yaitu perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh pula terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Itulah menurut jenis kelamin. Sedangkan menurut usia perkembangan kematangan emosi,
yaitu usia perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan bertambahnya usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis. Seseorang ketika usia semakin tua, kadar hormonal dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Itulah menurut usia perkembangan kematangan emosi. Dan menurut perubahan jasmani. Menurut perubahan jasmani, yaitu perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada tahap permula, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tak seimbang. Ketika keseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi peserta didik. Itulah menurut perubahan jasmani. Sedangkan menurut perubahan interaksi dengan teman sebaya, yaitu perubahan yang ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri peserta didik, yaitu A. Sikap dunia luar terhadap peserta didik sering tidak konsisten. B. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai berbeda untuk peserta laki-laki dan perempuan. Itulah menurut perubahan interaksi dengan teman sebaya. Sedangkan menurut perubahan pandangan luar, yaitu peserta didik seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Peserta didik seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Itulah yang kami dapat menurut perubahannya. Sedangkan menurut perubahan interaksi dengan sekolah, yaitu anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut pada gurunya daripada kepada orang tuanya. Posisi guru di sini sangat strategis apabila digunakan untuk pengembangan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan konstruktif. Itulah menurut perubahan interaksi dengan sekolah. Sedangkan menurut permasalahan perkembangan emosi, ada dua: hipersensitivitas dan anxiety disorder. Dan ini berbagai macam cara anak-anak yang mempunyai permasalahan, yaitu yang pertama, menurut permasalahan yang kita miliki, hipersensitivitas yaitu adalah kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Nah, sedangkan anak dikatakan hipersensitivitas bila ia mudah sekali merasa sakit hati dan menunjukkan respon yang berlebihan terhadap sikap dan perasaan orang lain. Itulah menurut hipersensitivitas. Sedangkan menurut anxiety disorder ialah dua kunci utama kecemasan dalam emosi negatif yang kuat dan ketakutan. Anak yang mengalami kecemasan yang berlebihan dikatakan sebagai anxiety disorder yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kecemasan melibatkan reaksi terhadap bahaya atau gangguan. Reaksi ini dikenal sebagai fight atau flight response. Itulah beberapa macamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.